saya merusak Roxxon Flash S803 Elite. Kenapa hal ini bisa terjadi? Sebelum itu, kita mulai dari review Roxxon Flash S803 Elite. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita kedatangan multi tools yang namanya lumayan dikenal di telinga kita ya, yaitu Roxxon. Roxxon versi S803 ini terbagi menjadi dua jenis, yang S803 biasa dan S803 Elite. Perbedaan versi Elite dan versi biasa terletak pada jenis material yang digunakan. Pada mata bilanya, di mana Roxxon Flash Elite menggunakan bahan D2, dan pada Roxxon versi S803 biasa itu tanpa embel-embel Elite menggunakan bahan 5CR Move. Bisa kalian lihat pada kotak ini adalah susunan dari tool yang dimiliki oleh Roxxon Flash S803E. Di bagian dosnya ada spesifikasi yang cukup jelas, di mana kita bisa lihat berapa panjang dan berapa beratnya. Kemudian material yang digunakan untuk pisaunya itu D2, kemudian untuk obengnya itu pakai 5CR Move, dan sisanya menggunakan DIN 14116. Entah itu DIN 14116 itu tools apa ya kawan-kawan ya, bahan bila apa. Ini langkah yang bagus ya, jadi mereka memperlihatkan ini jenis-jenis bahan bila apa yang digunakan pada multi tools ini. Oke, mari kita buka, dan yang kita dapatkan dalam kemasan dari Roxxon Flash S803 Elite ini ya seperti biasa, ada dusbooknya, ada buku petunjuk, kemudian ini buku petunjuknya dalam bahasa Cina ya kawan-kawan ya. Kemungkinan sih yang masuk di pasar Indonesia ini adalah barang yang dijual untuk pasar Cina. Kemudian kalian dapat perintilan seperti ini replacement atau pengganti untuk tangnya ya kawan-kawan ya, tang potongnya. Oke, kita mau cek detail dari multi tools Roxxon ini. Kita mau lihat apakah ada spot-spot yang sama dengan multi tools dari Ganso kemarin yang saya review. Setelah saya perhatikan, saya notice ada satu titik di sini kawan-kawan yang mirip dengan pada Ganso kemarin. Tapi ini tidak dalam ya kawan-kawan ya, hanya semacam bercek gitu, dan ada sedikit goresan-goresan di bagian samping kalau kita perhatikan. Overall ini lebih mulus daripada pisau lipat Ganso yang kemarin saya review. Kemudian di bagian sampingnya ini ada tulisan Elite untuk menandakan kalau ini adalah Roxxon S803 versi Elite. Kemudian di bagian belakangnya ini ada pengait ya ke saku atau ke kantong kayak gitu. Overall menurut saya ini lumayan mulus ya kawan-kawan ya. Kita lanjut ke pisau. Ini pisaunya bagus ya, lumayan besar. Ini kayak pisau lipat untuk ukuran pisaunya. Jadinya ini bisa menggantikan pisau lipat kalian. Kemudian di bila pisaunya ini ada menampilkan tulisan D2 yang menandakan bahwa dia menggunakan material D2. Kemudian kita cek detail pada tangnya. Apakah seperti Ganso kemarin yang sumbing? Dan setelah saya cek ternyata ini ada sedikit sumbing, tapi tidak terlalu parah ya kawan-kawan ya. Overall ini sudah baik karena masih simetris menurut penglihatan saya. Untuk detail tangnya ini sudah bagus menurut saya. Kemudian kalau kita tutup tangnya ini juga sudah simetris ya kawan-kawan ya. Beda sama multi tools Ganso kemarin yang kalau ditutup itu tidak simetris dan harus kita simetriskan sendiri. Lanjut ke kelurusan mata bila dari multi tools Roxxon ini. Setelah saya cek ini pisaunya sudah lurus ya kawan-kawan ya, tidak seperti Ganso kemarin yang agak bengkok untuk mata pisaunya. Hanya saja setelah saya cek untuk tools gergaji, kalau kita amati ternyata agak sedikit bengkok ke dalam ya, tapi sedikit, ini tidak terlalu parah kayak gitu. Oke, kita lanjut ke pengoperasian tools lain. Jadi ini unik ya kawan-kawan ya. Untuk membuka tools-tools lainnya itu ada ini pemicu. Jadi trigger ini kalau kita dorong keluar, maka tools-tools lain itu akan muncul. Kemudian di sini ada peluit dengan fire starter yaitu ferrocium root. Jadi kalau kita buka seperti ini, kita akan mendapatkan peluit dan ferrocium root. Dan kalau mau mengoperasikan peluitnya, kita harus memisahkan antara ferrocium root dan peluit agar peluitnya dapat berfungsi. Dari alat-alat yang diusung, menurut saya memang Roxxon Flash Elite ini diperuntukkan untuk orang yang suka berkegiatan outdoor ya kawan-kawan ya. Tapi kita akan uji apakah pisaunya dan gergajinya itu bagus untuk menyandang gelar multi tools yang layak untuk digunakan berkegiatan outdoor.
Saya hampir lupa untuk paket pembeliannya. Ini kita dapat sarung dan sarungnya ini tebal. Sarungnya ini tebal kayak sarung dari Ganso juga ya. Ini sama tebalnya kalau saya pegang. Untuk pengancingnya juga ini menggunakan semacam mata ayam ya, kalau nggak salah istilahnya ya ini ya. Dan di bagian depannya ada tulisan Roxxon. Oh iya, karena ada klipnya seperti yang saya bilang, ini gampang untuk dicantolkan di saku atau di saku celana. Pokoknya di bagian yang berkantong-kantong lah, itu bisa untuk dicantolkan seperti ini agar lebih aman atau lebih safety, tidak gampang jatuh. Kemudian kita lanjut ke pengetesan ketajaman. Jadi saya akan coba seperti biasa standar, yaitu cukur bulu kaki. Untuk cukur bulu kaki ini sudah sangat baik ya kawan-kawan ya. Ini sudah bisa cukur bulu kaki. Ini pisaunya sudah sangat tajam, jadi tidak perlu diasah lagi kawan-kawan. Setelah mengetes ketajaman, kita lanjut ke pengujian pertama, yaitu chopping. Kita akan coba menebang pohon ini. Kira-kira bagaimana performa dari pisaunya. Karena ukuran pisaunya yang lebih besar, ini terasa lebih seperti mengayunkan pisau lipat dibandingkan mengayunkan pisau dari multitools. Dan ini gigitannya sangat bagus ya kawan-kawan ya. Jadinya ketika kalian dihadapkan dengan situasi untuk menebang material, untuk membuat bivak contohnya, dan kalian hanya punya multitools ini, multitools Roxxon ini dapat kalian andalkan. Mari kita lakukan inspeksi untuk bilanya. Setelah saya cek, tidak ada tanda-tanda goyah pada mata bilanya, dan bilanya ini dalam kondisi yang baik. Oke, mari kita lanjutkan ke pengetesan yang lebih krusial, yaitu batoning. Kebanyakan multitools murah jenis ini gagal di pengujian batoning. Oke, setelah melakukan batoning, mari kita cek apakah mata bilanya juga goyah pada pengunciannya. Setelah saya cek, ini tetap solid ya kawan-kawannya, tidak ada tanda-tanda goyah pada mata bilanya. Kemudian kita lanjutkan chopping lagi secara vertikal. Kita akan mencoba menajamkan batang kayu yang sudah kita tebang tadi. Performanya ini sudah sangat baik untuk ukuran multitools. Pisaunya tajam dan hantamannya baik. Setelah itu saya coba untuk melihat apakah ada gejala goyah, dan tidak ada yang goyah pada multitools Roxxon ini. Kemudian kita coba untuk memotong. Kira-kira bagaimana performa dari pisau multitools Roxxon Flash S803 ini untuk melakukan push cut seperti ini. Dan ini menurut saya sudah sangat baik kawan-kawan. Itu gigitannya dalam menghujam ke dalam kayu tersebut. Dengan bahan bila yang menggunakan jenis logam D2, itu membuat mata bilanya ini sangat tajam. Ditambah ini pasti head treatmentnya sudah tidak meragukan lagi kawan-kawan. Saya merasa ada perbedaan yang lumayan mencolok antara menggunakan bahan D2 ini dan 440C. Ketika saya bandingkan dengan pisau-pisau lipat saya, itu terasa lebih lebih tajam kayak gitu ya, yang saya rasakan pada bahan D2 ini. Kemudian kita melakukan pose cut ala bushcraft yang diletakkan di bagian depan dari tumit, saya lupa apa namanya. Kemudian yang diletakkan di bagian dada, ini sudah sangat baik ya kawan-kawan ya. Bahkan tanpa menggunakan teknik seperti ini, memotong dalam kondisi biasa itu sudah sangat baik untuk multitools Roxxon Flash S803 Elite ini. Hey, kemudian kita lanjutkan ke feather stick. Kira-kira bagaimana performanya untuk membuat feather stick?
Setelah saya coba, meskipun ini mata bilanya menggunakan semacam micro edge atau secondary edge itu tipis, tapi memang performanya itu sangat baik ya. Meskipun saya miringkan seperti ini, bisa untuk membuat feather stick yang bagus seperti ini. Jadinya pihak Roxxon ini pasti melakukan R&D untuk secondary edge yang baik kira-kira seperti apa, dan mendapatkan sudut yang tepat. Jadinya meskipun menggunakan secondary edge ini berbeda dengan pisau-pisau lipat murah atau pokoknya yang pernah saya review yang mengecewakan secondary edge-nya. Oke, lanjut kita akan coba untuk membuat pasak. Jadi ini crafting sederhana ya, seperti biasa ritual kita membuat pasak. Soalnya membuat sendok itu memakan waktu dan agak rumit, dan yang lebih gampang itu membuat pasak. Jadi kita akan membuat pasak menggunakan multi tools dari Roxxon ini. Saya akan menggunakan tools-toolsnya seperti pisaunya dan juga gergajinya. Jadi gabungan tools saya gunakan untuk membuat pasak atau untuk melakukan crafting. Untuk crafting performanya saya acungi jempol, ini sudah sangat baik kawan-kawan. Tidak ada yang perlu saya protes lagi untuk harganya, dan untuk bahannya ini sudah sangat baik ya. Kita lanjut ke tools selanjutnya, yaitu tools gergaji. Kira-kira bagaimana performa gergaji dari Roxxon ini? Kalau kita perhatikan bagian mata gergajinya ini, dia agresif ketika menarik, tapi kalau didorong itu tidak agresif ya, karena matanya ini semua bagian tajamnya menukik. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung coba implementasikan untuk menebang sebuah pohon yang ada di sini. Untuk performa gergajinya menurut saya ini sudah baik ya. Kemudian kita lanjut untuk menggergaji secara horizontal, kira-kira seperti ini hasilnya. Dan menurut saya juga ini sudah baik untuk performa gergajinya. Meski performanya ini sudah baik untuk gergajinya, tapi menurut saya kita mengeluarkan tenaga yang agak sedikit lebih banyak, karena dia ini hanya agresif ketika ditarik, dan ketika kita mendorong itu tidak terlalu berefek. Kalian lihat itu mata gergajinya itu menukik ya, menukik ke arah dalam. Jadi dia hanya agresif ketika ditarik, dan ketika didorong itu tidak terlalu agresif. Oke, kita lanjut untuk mengecek tools yang lainnya. Kali ini saya mau coba peluitnya, dan juga nanti ada fire starternya. Tapi yang pertama itu bagian peluitnya. Peluitnya kita bisa raih dengan cara dibuka menggunakan kuku ditarik. Kemudian seperti yang saya katakan di awal video, untuk menggunakan peluitnya kalian harus buka fire starternya atau ferrocium rootnya ini, kalian harus cabut. Jadi tinggal diputar untuk mencabut ferrocium rootnya. Kira-kira seperti ini performa peluitnya. Oke, kita coba di jarak yang lebih jauh lagi, kira-kira bagaimana bunyinya. Performa peluitnya juga menurut saya ini sudah baik untuk ukuran peluitnya. Kemudian kita lanjut dengan tools tang yang dimiliki oleh multitools Roxxon ini. Pengujian pertama kita menggunakan kawat duri seperti ini. Ini juga gagal ya untuk dipotong menggunakan multitools dari Roxxon, karena ukurannya yang terlalu besar untuk multitools ini. Dan kira-kira seperti ini bekas gigitan yang diberikan oleh multitools Roxxon ke kawat duri ini. Hanya saja kalau kita bahas hanya satu
atau single strain doang ya kawan-kawan ya, hanya satu kawatnya, tidak kawat yang didobol, itu sudah bisa dipotong menggunakan multi tools dari Roxxon ini. Kemudian lanjut dengan membuat snare dari kawat. Untuk membuat jebakan menggunakan multi tools Roxxon ini sudah baik juga ya kawan-kawannya, untuk kawat ukuran kecil seperti ini yang bertujuan untuk menjerat small game atau hewan-hewan kecil. Untuk bermain di ranah listrik ini juga sudah lumayan bagus ya kawan-kawannya, bisa untuk memotong kabel seperti ini. Kemudian kita coba untuk memotong kabel NYM 2x1,5. Ini bisa dipotong menggunakan multi tools dari Roxxon, tapi tidak bisa langsung terpotong sempurna, harus saya jepit beberapa kali. Kemudian saya coba untuk membuat menelanjangi kabel ini. Jadi multi tools Roxxon ini agak susah ya kalau untuk mengupas kabel NYM 2x1,5 seperti ini. Kalau untuk motong sih dia lancar, tapi kalau untuk mengupas itu agak susah gigitannya kawan-kawan. Jadi niatnya mengupas malah jadi memotong ujung-ujungnya. Jadi kalau untuk mengupas kabel ini agak susah ya kawan-kawan ya, untuk kabel-kabel jenis-jenis NYM. Kita beralih ke tools pendukung lainnya. Kita mulai dari obeng plus yang dirangkaikan dengan kikir. Nah, langsung saja kita coba untuk kikir. Untuk kikir yang C-mini ini sudah bagus ya kawan-kawan ya. Lanjut, ini ada untuk pemotong tali. Jadi ada yang ukuran kecil dan ukuran besar. Yang ukuran besarnya ini sangat tajam ya, bahkan bisa digunakan untuk mengikis kayu seperti ini. Bisa jadi pisau malahan. Kemudian alat untuk menjahit kulit ini juga sangat tajam ya kawan-kawan ya. Malah bisa jadi pisau juga alat untuk menjahit kulitnya. Implementasi lainnya kita bisa gunakan sebagai bor. Jadi kita bisa membuatnya menjadi bor untuk melubangi kayu seperti ini. Mungkin kalau ingin membuat kerajinan atau ingin membuat guideline atau sejenisnya menggunakan kayu, bisa menggunakan alat menjahit kulit pada multi tools Roxxon ini. Ya, dan hasilnya kira-kira seperti ini kawan-kawan. Lanjut, di bagian bawahnya ini ada alat untuk memotong tali parakor seperti ini, dan itu memang benar-benar berfungsi ya kawan-kawannya, beda sama kemarin waktu saya tes multi tools Ganso. Jadi di sini memang ada dua jenis pemotong tali. Yang bawah ini untuk memotong tali yang kecil, dan yang atas untuk memotong tali yang agak besar. Kemudian kita lanjut ke ferrocium rod bawaan. Saya menggunakan tools gergaji untuk mencoba membuat spark api menggunakan ferrocium rod bawaan yang diberikan dengan peluit di dalam bodi dari multi tools Roxxon ini. Kira-kira seperti ini performanya. Tapi saya tidak akan menggunakan ferrocium rod yang kecil ini untuk membuat api, tapi saya akan menggunakan ferrocium rod ukuran normal yang biasa kita gunakan untuk tes fire making atau membuat api. Jadi kira-kira seperti ini percikannya jika saya menggunakan ferrocium rod ukuran biasa. Selanjutnya kita akan menggunakan fatwood untuk membuat api, dan kita akan coba pantik ferrocium rod menggunakan gergaji dari multi tools Roxxon. Untuk scraping menggunakan gergajinya ini, bunga apinya agak menyebar ya kawan-kawan ya. Jadi agak susah untuk memfokuskan bunga apinya ke satu titik. Kemudian saya ingat toolsnya yang berfungsi sebagai pemotong tali ini punya bagian belakang yang lumayan kasar. Jadi kita coba pantik menggunakan pemotong tali pada multi tools Roxxon. Dan hasilnya saya hanya butuh untuk memantiknya berapa kali
api pun didapatkan. Ini multitools yang sangat bagus ya menurut saya. Untuk harga segitu ini sangat baik. Untuk pengetesan performanya, untuk soal tas-tas atau tugas-tugas dasar ini bisa dilakukan dengan baik menggunakan multitools dari Roxon ini. Untuk kelas harganya, multitools ini hampir tidak punya kekurangan menurut saya jika digunakan untuk berkegiatan di alam bebas. Pisaunya bagus, gergajinya bagus, dan tools-tools lainnya itu bagus. Paling hanya tadi masalah menguliti kabel NIM yang tidak berhasil. Jadinya setelah pengujian ini saya menetapkan Roxon sebagai multitools utama saya yang akan saya gunakan untuk berkegiatan di alam bebas. Namun terjadi hal yang tidak saya inginkan. Hal ini diawali ketika saya berniat untuk membuka multitools Roxon untuk menguji seberapa mudah melakukan maintenance pada multitools ini. Saya menggunakan obeng bawaan yang diberikan dalam paket pembelian Roxon. Meskipun dikunci dengan sangat erat, saya berhasil untuk membuka bagian bawah dari bautnya, yang bagian baut yang menyimpan tools-tools lainnya. Ketika saya sudah memasang kembali baut bagian tools lainnya, saya mengencangkan baut di bagian pisau. Dan ketika mengencangkan baut bagian pisau, baut bagian tools yang berada di bagian berlawanan dari baut pisau ini malah dol. Kalau diperhatikan ternyata baut bagian bawah dan atas itu saling tarik-menarik. Jika kita mengencangkan satu sisi akan menarik sisi lainnya, dan itulah yang menyebabkan multitools Roxon saya ini mengalami kerusakan. Hal pertama yang dirasakan, pengalaman membuka dan menutup kumpulan toolsnya menjadi tidak mengenakan karena toolsnya jadi agak longgar. Kemudian yang kedua, susah untuk menutup kembali tools yang sudah dibuka sebelumnya. Tentunya ini membuat experience menggunakan multitools ini menjadi tidak menyenangkan. Yang ketiga, menggunakan penguncian untuk menutup alat multitools di sisi yang dol ternyata menarik body multitools. Jadinya memang penguncian ini sangat krusial ya kawan-kawan ya. Untuk perbandingan pin, kita akan melihat perbandingan pin dari si Roxon dan multitools saya yang Harheld. Jadi kalau kita perhatikan, yang ini adalah multitools utama untuk penguncian utama dari Roxon. Kemudian yang ini adalah pin untuk bagian tangnya. Lanjut, ini adalah pin dari multitools Harheld. Jadi untuk pin yang besar itu, yang lebar itu digunakan pada penguncian utama dari si multitools Harheld. Kemudian yang kecil ini digunakan pada bagian bawah. Kalau kita perhatikan, baut yang digunakan Roxon sebagai pengunci utama ini sangat kecil. Bahkan diameter lingkaran ulirnya ini lebih kecil daripada diameter ulir pin yang mereka gunakan pada mata tang potong Roxon. Bahkan pin pengancing pada buntut multitools Harheld ini punya ukuran yang lebih besar ya daripada diameter pin pengancing pada tools utamanya si Roxon. Jadinya multitools dari Roxon kita ini akhirnya dol ya kawan-kawan ya. Hal ini tentunya sedikit mengecewakan karena semua tools pada multitools ini memenuhi syarat yang saya butuhkan untuk melakukan cam dengan style yang sering saya lakukan. Saya mencoba mengatasinya dengan memasukkan lembaran aluminium tipis, tapi ini hanya memberi efek temporari alias sementara. Karena ketika kita menggunakan tools yang selain pisau, mekanismenya ini melepas kuncian sedikit menarik body, jadinya akan longgar kembali, jadi tidak akan bertahan lama. Jadinya nasi sudah jadi bubur. Multitools ini terpaksa saya museumkan lebih dini. Mungkin jika ada alat bubut, kita bisa membuat ulang lubang bautnya agar bisa menggunakan pin baut yang agak lebih besar. Oke, kita sampai ke kesimpulan. Jadi kesimpulan saya, multitools ini sangat worth it untuk dibeli. Kelebihannya sudah kita saksikan bersama di serangkaian percobaan yang saya lakukan. Pisaunya bagus, gergajinya bagus, dan tools-tools lainnya juga bagus dan tajam-tajam. Multitools ini juga cukup nyaman untuk digenggam. Hanya ada beberapa bagian yang terasa agak tajam, tapi tidak separah dengan multitools Kanso saya. Untuk kekurangannya adalah kalau sesuai klaimnya, Roxon Flash ini dibuat untuk menggunakan tools dengan satu tangan. Klaim itu cukup berlebihan, karena mekanisme pengunciannya ini membutuhkan dua tangan untuk mengoperasikannya. Kemudian ketika menggunakan tools sampingan lainnya, itu agak repot untuk memilih toolsnya karena toolsnya saling berhimpitan satu sama lain. Tidak jadi masalah jika ingin memilih tools yang berada di pinggir. Yang jadi masalah adalah ketika menggunakan tools yang berada di bagian tengah. Jadinya kita harus memilah-milah tools mana yang digunakan dan memasukkan tools yang lain kembali ke bagian bawah. Kemudian yang ketiga, ketika ingin melepaskan penguncian pada toolsnya yang menggunakan metode seperti ini, itu agak keras ya kawan-kawan ya. Kemudian yang keempat, untuk menjangkau peluit dan vacuum rod itu agak susah untuk dikeluarkan dari posisinya karena menariknya itu harus sedikit keras.
Jadi kalian harus punya kuku. Kalau nggak punya kuku itu setengah mati untuk dicabut kawan-kawan. Oke kawan-kawan, jadi kira-kira seperti ini review saya untuk Multitools Roxxon S803 Elite. Multitools ini juga menjadi multitools dengan penggunaan tersingkat yang pernah saya punya. Multitools ini sangat saya rekomendasikan untuk kalian beli. Asal jangan iseng untuk mencoba membuka multitoolsnya, karena jika tidak hati-hati akan berakhir dengan kerusakan seperti yang saya alami. Mohon bantuannya untuk like dan subscribe jika kalian suka, dan sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan dengan pembahasan-pembahasan menarik lainnya.